Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul qiyam lis-shaimin. Summa alhamdulillahilladzi anzal Qur'an fi syahri Ramadan hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat yang berlimpah ruah kepada kita semuanya. Dengan nikmat ini salah satunya kita bisa menjalankan aktivitas kebaikan, yaitu sholat subuh jamaah, kemudian taklim yang diadakan setiap pagi hari di masjid ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, Allah beri kita dengan pahala yang sebanyak-banyaknya, diampuni kesalahan kita, dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur yang barokah, dan orang tua kita yang melahirkan kita mendapatkan pahala kita selaku anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan telatennya, sabarnya, uletnya mengajarkan agama ini sampai Allah merekam dalam firman-Nya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min haulik. Hai Muhammad, dikarenakan rahmat dari Rabbmu kamu berlaku lembut dalam dakwahmu. Jika engkau berlaku kasar, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan kemudian kita semuanya mendapatkan ilmu yang menuntun kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah bisa bertatap muka dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Para bapak, para ibu semuanya, kalau kita selalu banyak-banyak mentafakuri, merenung, sesungguhnya kita bisa merasakan kasih sayang orang tua kita kepada kita yang luar biasa. Kita mencintai pasangan kita mungkin yang begitu luar biasa. Kita mencintai anak-anak kita yang sungguh luar biasa. Tetapi harus dipahami, kecintaan orang tua kita hanya sebatas di dunia. Kecintaan kita dengan pasangan kita hanya sebatas di dunia. Kecintaan kita kepada anak-anak kita hanya sebatas di dunia. Kenapa? Karena ketika kita meninggal dunia, itu mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Beda dengan Rasulullah. Kalau kita sibuk mengurusi diri kita sendiri, repot dengan urusan kita sendiri, tapi Rasulullah ketika itu betul-betul repot mengurusi umatnya, kita yang diurusi. Makanya ketika kita ingin sekali mengetahui Rasulullah, maka diantaranya pertanda bahwa dia menjalankan sunnahnya Rasulullah adalah dia berusaha mengamalkan perintah-perintah sunnahnya. Dia juga berusaha mengucapkan, membaca sholawat kepadanya, dan salah satunya dia mestinya belajar tentang sirah perjalanan hidupnya.
Oleh karena itu di waktu yang kira-kira 1 jam ini saya akan mengantarkan Bapak Ibu semuanya mengenal sedikit saja menurut kemampuan saya tentang hidup sehari bersama Rasulullah, tapi ini kurun waktu 1 tahun. Maksudnya Nabi Muhammad di tahun ke-1 kenabian. Cuma 1 tahun saja yang kita sampaikan insya Allah. Para bapak, para ibu, kita akan mengenalkan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sudah diangkat jadi Nabi. Ada pernak-pernik yang sangat menarik, di mana nanti kita menemukan di tahun pertama surat apa yang turun, kemudian peristiwa apa yang terjadi, di tahun kedua surat ayat apa yang turun, bagaimana yang terjadi, di tahun ketiga terus sampai tahun ke-23 kenabian Rasulullah. Tetapi di kesempatan pagi hari ini saya menganggap kemungkinan cukup 1 tahun Nabi Muhammad di tahun pertama kenabian. Saya sampaikan para bapak, para ibu, sebelum nanti kita menyampaikan tentang kurang lebih sedikit urut-urutan materi, biar bapak ibu memahami, Nabi Muhammad itu kan diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Dan beliau berdakwah sekitar 23 tahun. Ini ternyata para ulama-ulama yang membidangi tentang hidup Rasulullah, ada yang menyampaikan, saya menganggap menyampaikannya detail. Bagaimana tahun pertama surat apa, tahun kedua surat apa, kejadian apa, sampai wafatnya beliau. Dan sedikit saya mempunyai ilmu yang Allah berikan kepada saya, mungkin 1 tahun ini kita sampaikan. 1 tahun dalam waktu 1 jam. Nanti dianggap cukup insya Allah. Para bapak, para ibu semuanya, kita akan memulai dulu sebelum masuk tahun ke-40 kenabian atau Nabi Muhammad usia 40 tahun. Ya betul, 40 tahun. Kita akan mengantarkan dulu di usia Nabi Muhammad 38 tahun. Di usia Nabi Muhammad 38 tahun. Nabi Muhammad sudah merasakan resah, gundah gulana. Ada perasaan pengen banget merubah kaum Quraisy terutama atau bangsa Arab seluruh yang beliau ketahui. Artinya secara umum manusia ketika itu memang betul-betul rusak. Ada kegundahan, ada kegelisahan Rasulullah SAW. Apa yang paling digelisahkan Rasulullah? Ya diantaranya tentang penyembahan. Ada sesuatu yang unik. Patung itu kan yang membuat manusia, baik terbuat dari batu maupun kayu atau yang lainnya yang membuat manusia. Dia yang membuat, dia yang menyembah. Itulah yang membuat Rasulullah gundah. Kemudian kegundahan yang lainnya adalah melihat begitu harga manusia itu sangat rendah. Penumpahan darah di mana-mana, itu istilahnya manusia itu sangat rendah. Meskipun tidak menampik bahwa orang Arab Quraisy itu punya kelebihan di balik kekurangan tentang kejahilian. Ada kelebihannya. Salah satu di antara banyak kelebihannya adalah orang Quraisy itu punya sifat dermawan. Nah, ini yang boleh dikatakan sangat jarang dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Dermawan. Sangat dermawan. Di antara mereka ketika mau berinfak tidak tanggung-tanggung. Infak atau memberi pemberian ya, karena belum masuk Islam jadi nggak tahu infak atau bukan. Jadi ketika mereka berderma, ya, membagi hartanya, membagi kekayaannya, begitu dermawannya oleh orang-orang Arab Quraisy itu. Itu dibalik kelebihannya, dan salah satunya yang terkenal adalah Abdullah bin Jud'an. Yang suatu hari Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an itu masuk surga?" Karena baiknya sama orang, suka menjamu. Bahkan di musim tertentu, di musim haji, ada riwayat yang kita dapatkan, dia bisa menyembelih sampai 1000 ekor unta dan memberi pakaian ribuan kepada orang-orang yang haji. Dia meninggal dan belum masuk Islam ketika itu. Artinya kan begitu, orang-orang Arab juga ada kelebihannya. Di balik
kekurangan tentang penyembahan tadi. Inilah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 38, ada perasaan kegelisahan, kegundahan. Maka kemudian beliau mengasingkan diri beliau ke Gua Hira. Para bapak, para ibu yang pernah ke Tanah Haram, khususnya ke Mekah, mungkin ada yang pernah ngelegake, bahasa Jawanya, Indonesia apa? Meluangkan waktu pergi ke Hira. Kalau bisa ada waktu, saya salah satu orang yang suka menapak tilas tentang Rasulullah ke Gua Hira. Di Gua Hira itu Masya Allah ya, kira-kira perkiraan saya ya, nanti bisa diralat kalau salah, perkiraan saya kira-kira 5-7 km dari Ka'bah. Nabi Muhammad kan rumahnya dekat dengan Ka'bah, mungkin 200-an meter. Berarti kira-kira 5 km atau 7 km dari Ka'bah. Yang pernah ke sana bisa membayangkan naik sampai tinggi, sampai atas, dan ternyata nanti turun gitu ya. Ada yang pernah masuk ke Gua Hira? Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya pengajian di Al-Manar libur semuanya karena kita pergi ke Tanah Haram. Ya, nggak apa-apa kita sama pembimbingnya, kita jalan-jalan ke sana biar kita bisa menapak tilas, meskipun sekarang sudah mudah ya, dulu nggak begitu ketika Rasulullah. Nah, di Gua Hira apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menyendiri, dalam bahasa Arabnya uzlah, menyendiri, merenung, cari solusi. Tapi di usia 38 belum menemukan solusi. Kemudian Nabi Muhammad di bulan Ramadan berikutnya, di usia beliau 39 tahun, beliau datang lagi ke Gua Hira. Dan juga belum mendapatkan solusi, belum mendapatkan jawaban untuk memberi jalan keluar kepada bangsa Arab. Dan sekarang di usia beliau umur 40 tahun. Di usia beliau umur 40 tahun ini, beliau lebih lama dari biasanya. Di bulan Ramadan beliau ke Gua Hira lagi. Dan nampaknya di usia beliau 40 tahun ini sudah dianggap Allah matang. Maka kemudian di usia beliau inilah beliau di bulan Ramadan. Ini biar mungkin kita punya gambaran sedikit. Di bulan Ramadan, menurut sebagian ulama, pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan nuzul Quran itu pertama kali turun ayat. Nanti kita sampaikan tentang ayat dan Al-Quran nanti kalau batunya nyampe. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu coba sedikit kita bayangkan, kalau seandainya kita membayangkan lorong waktu yang panjang sampai usia Rasulullah ketika itu umur 40 tahun, dan kita berada di gambaran bayangan itu di Gua Hira di malam hari dalam keadaan sepi tanpa adanya manusia. Bahasa Jawanya sepi, nyenet, peteng, betul-betul sepi, nggak ada manusia. Dan mungkin orang nggak tahu kalau Nabi Muhammad di situ. Pada waktu Nabi Muhammad sendirian di Gua Hira yang sulit dilalui, dijangkau manusia ketika itu, sendirian, tiba-tiba mendadak langsung di depannya ada orang. Saya membayangkan kalau bapak ibu-ibu pada waktu sendirian langsung mak bedunduk gitu. Kira-kira jenengan ndak ya kaget apa semaput. Dan tidak tanggung-tanggung ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah. Ini ada dua pendapat. Satu pendapat bentuknya menjadi malaikat Jibril, tapi pendapat kedua bentuknya seukuran manusia. Ada dua pendapat. Sementara saya menggunakan pendapat yang bentuknya seukuran manusia, tiba-tiba di depannya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak tanggung-tanggung ketika berhadapan Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, ya Muhammad Iqra. Miskweden langsung kuan muni Iqra. Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan mengatakan, ma ana biqori, aku enggak bisa baca. Apa yang dilakukan Jibril alaihissalam?
mendekat Bapak Ibu, sudah takut kon muni dikekepi. Merotoli nek jenengan kula itu. Nabi Muhammad kemudian dilepas lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, aku enggak bisa baca. Dikekepi lagi, didekap kembali. Sampai 3 kali dan dekapan yang ketiga itu kenceng sampai Nabi Muhammad bersabda, ketika Jibril mendekapku yang terakhir, terasa aku enggak bisa bernapas karena kuatnya dekapan Jibril. Kemudian dilepas dan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan artinya turun wahyu surat Al-Alaq, surat yang pertama turun dan jumlahnya 5 ayat. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan, beliau pulang ke rumah yang tadi jaraknya 5 sampai 7 km dari Gua Hira itu. Langsung pulang ke rumah, dan di rumah beliau pagi-pagi buta langsung bercerita dengan Ibunda Khadijah. Menceritakan kondisi di Gua Hira, pertemuan dengan malaikat Jibril, dan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril diceritakan oleh Rasulullah. Ini ibu-ibu, itu kita bagaimana melihat Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Saya menyangka memang Allah itu pasangkan Rasul itu dengan wanita yang pas. Dan mudah-mudahan ibu bapak semuanya ditakdirkan Allah dengan pasangan yang pas. Barangkali ibu bapak jangan kecewa dengan keadaan suami jenengan. Suami saya itu kaya cerewete ora umum ya, itu pas bagi jenengan aslinya. Istri saya kok cerewetnya ora umum, itu pas jajane bagi jenengan. Makanya jenengan itu jangan lihat istri tetangga, jangan lihat suami tetangga. Istilahnya rumput tetangga lebih hijau, karena jenengan nggak pernah masuk ke rumahnya. Itulah rumah tangga Rasulullah yang Allah takdirkan betul-betul luar biasa. Selisih umur ini, Nabi Muhammad 25 tahun, Ibunda Khadijah 40 tahun. Sekarang Nabi Muhammad usianya 40 tahun, Ibunda Khadijah 55 tahun. Ini kan sangat matang usianya. Sangat matang usianya. Artinya ketika orang itu semakin tua mestinya semakin matang. Ibu bapak, jenengan kok semakin tua kok mbocai, kecuali kalau sudah sampai ila ardalil umur ya, sampai jom itu lain. Tapi ketika kita semakin tua, mestinya lebih matang. Ibunda Khadijah diceritai Rasulullah kayak gitu tenang. Dan apa yang disampaikan? Kalau kurang lebih begini, ya Abul Qasim. Nama lain Rasulullah itu panggilannya Abul Qasim. Memanggil gelar dengan menggunakan anaknya. Kita boleh memanggil nama dengan nama bapak kita, dan kita boleh memanggil nama kita dengan anak kita. Seperti Ibnu Umar, berarti anaknya Pak Umar. Seperti Abu Ahmad, berarti bapaknya Pak Ahmad. Jenengan boleh Pak. Itu menunjukkan penghormatan, bukan pelecehan. Jenengan disebut dengan nama anaknya Pak, bapak Pak, ibu Pak, kok ibu Pak, ibunya Bu, boleh. Itu boleh. Ibunda Khadijah mengatakan kurang lebih, ya Abul Qasim, Allah tidak akan meninggalkanmu karena engkau adalah orang yang baik. Engkau suka menolong orang-orang yang kekurangan. Engkau adalah orang yang suka membantu anak-anak yatim. Engkau suka menolong janda-janda yang miskin. Allah tidak akan meninggalkanmu. Ibu-ibu berani menggaransi suaminya kayak gitu? Bapak aneh, enggak apa-apa, jenengan itu orang baik. Berani gitu? Jenengan mungkin jajan mana? Kapokmu kapan? Bengi-bengi lunga barah. Wis peteng-peteng lunga barah, pirang-pirang dina ora bali. Itu enggak begitu pada diri Khadijah. Dan menariknya Bapak Ibu, Ibunda Khadijah itu betul-betul menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan besok pagi akan aku ajak ke tempat saudaraku. Dalam riwayat yang saya temukan Bapak Ibu semuanya, ternyata
Ibunda Khadijah itu perempuan yang sudah meyakini Allah itu tunggal. Meskipun bangsa Arab hampir mayoritas, bukan hampir ya, mayoritas hanya segelintir orang yang meyakini Allah itu satu atau berkeyakinan tauhid. Sedikit, salah satunya Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah itu nggak percaya Lata, Uzza, Manata, Hubal, nggak percaya. Itu Tuhan nggak percaya. Makanya ketika mengetahui suami yang seperti itu ada kebahagiaan, tapi juga belum tahu apa yang didapat oleh Rasulullah ketika itu. Maka kemudian menenangkan Rasulullah, Ibunda Khadijah mengatakan, ya suamiku, besok pagi aku antar engkau menemui saudaraku. Besok paginya kemudian Rasulullah diajak Ibunda Khadijah menemui saudaranya, masih pamannya, orangnya sudah rabun mendekati buta, sudah sepuh, yang namanya Waraqah bin Naufal. Seorang ahli kitab, hafal kitab dan menyalin kitab. Jadi orang yang menyalin kitab berarti punya hafalan yang bagus. Di hadapan Waraqah, Ibunda Khadijah menyampaikan keadaan suaminya dan Nabi Muhammad disuruh menceritakan kondisi pertemuannya dengan malaikat Jibril. Setelah itu kemudian Waraqah bin Naufal berkata, ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan seperti apa yang didapat oleh Nabi Musa dan Isa. Ya Muhammad, kelak engkau akan diusir oleh kaummu. Begitu kagetnya Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad, karena siapa yang gak kenal dengan Rasulullah, umur 35 tahun diberi gelar Al-Amin, besok akan menjadi orang yang terusir. Tapi itulah kenyataan. Dan Waraqah menguatkan dengan mengatakan, engkau akan diusir umatmu, dan seandainya aku diberi usia panjang, aku akan beriman dengan agama yang kamu bawa, dan aku akan menjadi pembelamu, kata Waraqah. Dan tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ibunda Khadijah masih merasa gelisah tentang keadaan suaminya ini. Maka tidak selang begitu lama dari peristiwa Nabi Muhammad di Gua Hira, beliau sendiri tanpa Rasulullah pergi ke salah seorang yang juga berkeyakinan sama, keyakinan tauhid. Selain Ibunda Khadijah, ada Waraqah bin Naufal, dan ada beberapa orang yang salah satunya bernama Adas. Adas ini kalau bapak ibu tahu tentang sirah, itu bukan Adas yang bertemu Rasulullah ketika di Taif. Namanya Adas, penduduk Mekah juga. Adas juga orang yang berkeyakinan tauhid. Maka Ibunda Khadijah datang kepadanya menyampaikan perihal keadaan suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kondisi pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril, maka kemudian Adas menyampaikan kurang lebih, ya Khadijah, kalau suamimu itu gila, maka bawalah kitab ini, barangkali kitab Taurat lah, bawalah kitab ini, berikan kepadanya, dan orang yang akan memegang kitab ini nanti mudah-mudahan dia sembuh dari kegilaannya. Kemudian Ibunda Khadijah membawa kitab itu, dibawa pulang. Sesampainya di rumah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum memberikan kitab itu di hadapan Rasulullah, langsung turun ayat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, demi Al-Quran, engkau Muhammad mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh engkau bukan orang gila. Allah jawab bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi, bukan orang gila. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibunda Khadijah menjadi tenang mendengarkan jawaban Rasulullah atas wahyu itu. Bapak Ibu semuanya, surat Nun atau Al-Qalam kira-kira yang turun 5 atau 6 ayat. Sampai di sini dulu, kita potong. Bapak Ibu semuanya, saya tanya sekarang, surat apakah yang turun kepada Rasulullah yang pertama kali?
Berapa ayat? 5. Yang kedua Al-Qalam. Paham? Baik, sampai di situ. Kita kenalkan dulu, nanti kita sambung insyaallah. Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa menurunkan Al-Qur'an tidak serentak 30 juz. Kenapa Allah turunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur. Maaf ya. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran di Lauhul Mahfud tersimpannya. Al-Quran di Lauhul Mahfud. Mana Lauhul Mahfud? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak ada yang berani. Jibril sekalipun yang sangat dekat dengan Allah nggak berani mendekat Al-Quranul Karim ini. Karena kemuliaannya Al-Quranul Karim. Pada malam Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar, Al-Quran ini turun. Genap 30 juz. Dan berhenti di mana? Namanya Baitul Izzah. Mungkin banyak yang baru tahu nama ini. Tempatnya mana? Baitul Izzah. Ya mungkin kalau diterjemah jangan-jangan menggunakan bait itu rumah, Izzah itu yang kokoh. Mana tempatnya Baitul Izzah? Baitul Izzah itu tempatnya di atas langit yang paling bawah. Di langit yang paling bawah, di atas bumi ya. Langit berapa asap Ibu Bapak? 7. Dan yang paling bawah itu ada tempatnya namanya Baitul Izzah. Ini jenengan tak cek mikir, ngaji kon mikir kolo-kolo. Enggak apa-apa ya. Di mana Al-Qur'an awalnya? Lauhul Mahfud. Kemudian ditempatkan di mana? Baitul Izzah. Dibawa oleh malaikat Jibril dan disaksikan oleh para malaikat. Dalam keterangannya ulama mengatakan untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada manusia yang paling mulia. Makanya para ulama, salah satunya ulama salah Imam Qudamah mengatakan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril karena pembawa wahyu Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di situ turun Al-Quran. Nabi yang paling mulia adalah Muhammad SAW karena mendapatkan Al-Quran. Dan umat yang paling mulia adalah umat Islam karena mereka mendapatkan Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah muliakan mereka. Ini garansinya. Artinya para bapak, para ibu semuanya, Al-Quran sekarang berada di Baitul Izzah, di langit bumi. Di langit bumi. Kenapa kok tidak diturunkan 30 juz sekalian kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok berangsur-angsur? Di antaranya adalah faedahnya kenapa turun berangsur-angsur. Pertama, karena Al-Quran itu berat. Berat. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aytahu khasyam min khasyatillah." Jika Al-Quran ini Bapak Ibu semuanya, seandainya diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas gunung, gunungan kokoh, kuat, maka gunung itu akan menjadi pecah karena beratnya kandungan Al-Quran. Gunung gak mampu menahan Al-Quran. Gunung gak mampu mendapatkan wahyu Al-Quran. Apalagi manusia yang ringkih, maka akan berat sekali mendapatkan Al-Quranul Karim. Sehingga Allah berikan kepada Rasulullah dengan berangsur-angsur. Kenapa? Karena Al-Quran itu berat. Ya mungkin begini, istilah bahasa kita sederhananya begini. Dalam satu ruangan ini, yang sudah masuk nggak boleh keluar, kecuali nanti keluarnya harus sudah hafal 1 lembar ini. Nggak hafal nggak boleh keluar. Jenengan makin ngendikanipun sirai ngantek koy Arab,
pecah. Betul? Karena nggak hafal. Itu menunjukkan istilahnya begitulah yang diterima, nggak mampu. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Agar menancap lebih dalam ke dalam hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin kelak. Agar menancap lebih dalam. Dalam surat Al-Furqan ayat 32 Allah menyampaikan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alil Qur'an jumlatan wahidah. Mereka mengatakan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad SAW hanya sekali saja? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang ketiga, untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ada masalah yang ketika ada masalah, biar kemudian yang jawab Allah. Misal, Nabi Muhammad SAW yang paling mudah yang kita hafal. Suatu hari ketika beliau mengajarkan pertama kali dakwah di hadapan manusia, tiba-tiba langsung paman Rasulullah namanya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad. Apakah hanya untuk mendengarkan ucapanmu ini kami dikumpulkan? Maka Allah lah yang jawab, bukan Nabi Muhammad yang jawab. Apa jawabannya Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran secara berangsur-angsur, faedahnya untuk menjawab ketika ada masalah yang dihadapi Rasulullah. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, ini tambahan lagi, mudah-mudahan jenengan nggak pusing dengan materi ini. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz, yang kemudian ditempatkan di Baitul Izzah, itu persis dengan apa yang kita baca. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, nanti sampai surat An-Nas, persis. Jadi apa yang dibacakan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat itu, Al-Qur'annya persis dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Loh, tapi kenapa turunnya kok tidak dari Al-Fatihah dulu? Gitu kan? Makanya kemudian ulama menggunakan istilah Al-Quran ini ada dua keterangan. Yang satu namanya tartib nuzul. Tartib nuzul itu tertib urut-urutan turunnya wahyu. Kemudian yang kedua tartib mushaf, tertib sesuai dengan Al-Quranul Karim ini. Ada namanya tartib nuzul, nuzul itu turun. Yang satu tertib sesuai dengan mushaf. Bisa dipahami ya? Udah tak mikir ini. Ada namanya tertib sebab turunnya wahyu. Mana tertib turunnya wahyu? Salah satu yang kita sudah sampaikan, tertib turunnya wahyu al-alaq. Kemudian yang kedua adalah al-qalam. Nanti kita lanjut insyaallah. Sedangkan tertib mushaf ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus nanti surat An-Nas. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Bapak Ibu semuanya, Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Qalam, Al-Fatihah, Al-Alaq dan Al-Qalam, maka beliau sekarang sudah menjadi nabi. Tapi belum menjadi rasul. Sudah menjadi nabi tapi belum menjadi rasul. Kemudian Nabi Muhammad ini urut-urutannya agak cepat. Al-Alaq turun, kemudian enggak begitu lama turun surat Al-Qalam yang 6 ayatan tadi. Kemudian berikutnya tidak begitu lama, ini waktunya agak cepat. Nabi Muhammad SAW beliau diajari malaikat Jibril, tapi Jibril enggak menampakkan dirinya. Nabi Muhammad hanya mendengarkan suaranya Jibril, tapi Nabi Muhammad itu tahu suaranya Jibril, sudah mulai familiar karena sudah ketemu 2 kali. Ini suaranya Jibril sudah ketahuan.
Jadi Nabi Muhammad di suatu tempat mendengarkan suara Jibril. Jibril kemudian mengajarkan Nabi Muhammad, yaitu diajari tentang berwudu tanpa kelihatan wajahnya Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW juga diberi wahyu yang ketiga, turun surat Al-Fatihah, genap 7 ayat. Berarti yang ketiga turun surat Al-Fatihah. Bapak Ibu semuanya, setelah turun surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Fatihah, ini kemudian ada namanya masa kekosongan, namanya fatrah, masa fatrah. Al-Quran itu enggak turun waktu yang panjang. Ada beberapa ulama yang menyampaikan, ada yang menyampaikan sampai 6 bulan enggak turun. Ada yang mengatakan masa fatrah, masa kekosongan itu 3 bulan. Saya mengambil yang paling pendek adalah 40 hari dalam masa kekosongan tidak turun Al-Quran. Dalam kekosongan ini betul-betul Nabi Muhammad merasakan gundah sekali, bingung sekali. Karena kemarin ketika ada masalah Jibril mendampingi, Jibril datang. Sekarang betul-betul Nabi Muhammad dalam keadaan kebingungan menghadapi kejadian yang tidak seperti kemarin-kemarin, karena masa kosong turun wahyu. Sampai suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW beliau keluar dari rumah di tengah padang pasir yang dalam keadaan kebingungan ini, kegundahan ini, karena nggak dibimbing Jibril sampai gundah. Dalam keadaan kegundahan ini, di tengah-tengah padang pasir, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril, dan ini ulama mengatakan dalam bentuk yang nyata. Walaqad ra'ahu fil ufukil mubin. Walaqad ra'ahu fil ufukil mubin. Dan Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang nyata, bentuk asli. Dulu saya pernah nyampaikan dan kita ulang. Bagaimana bentuknya Jibril? Saya selalu mengatakan, ibu, anggap saja ini telur. Ibu ya, Bapak? Ini apa, Pak? Apa? Ini apa, Pak? Jangan dikunci toh, telur. Ibu, ini apa, Bu? Telur. Ibaratnya begini. Saya jenengan megang telur, itu diibaratkan Jibril memegang bumi. Ukuran bumi sama dengan ukuran telur di hadapan jenengan dan Jibril. Bisa dipahami? Berarti Jibril besar enggak? Besar banget. Itulah Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam yang dengan bentuk yang besar sekali ini, Nabi Muhammad SAW sampai menyampaikan, aku pernah bertemu dengan Jibril 2 kali. Pertama ketika pertemuan mendapatkan awal wahyu, dan yang kedua ketika Isra Mi'raj. Dan Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Nggak tahu bagaimana menghitungnya Nabi Muhammad, tapi saya meyakini wahyu. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang seperti itu besarnya, kemudian ketakutan. Betul-betul takut melihat makhluk yang begitu besarnya. Dengan kebesaran itu, bayangkan jenengan kula megang mikro ini gede kan? Besar banget dilihat Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan. Kemudian beliau pulang ke rumahnya, mungkin mengetuk pintu, dibukakan rumah oleh Ibunda Khadijah, dan kemudian berkata, ya Khadijah, zamili, zamili, zamili. Ya Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Memang sangat takut Nabi Muhammad SAW. Sepertinya Jibril alaihissalam itu ngintil, buntuti dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian menurunkan wahyu berikutnya sekitar 6 ayat surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Turun surat Al-Muddatsir yang intinya Allah menyampaikan, hai orang yang berselimut, berdirilah dan dakwahkanlah. Dengan demikian sekarang Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul. Kalau tadi masih menjadi Nabi, karena belum turun wahyu yang memerintahkan beliau jadi Rasul. Belum ada perintah dakwah.
Kan sering kita dengar kata Nabi dan Rasul. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya, Rasul mendapatkan wahyu untuk diri dan kaumnya. Sekarang Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berarti punya beban untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak begitu lama, berurutan sangat dekat. Sampai ulama mengatakan mana yang lebih dulu, tapi berurutan sangat dekat. Turun kembali surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila. Itu turun. Setelah Al-Mudatsir atau Al-Muzammil, ulama menyampaikan sangat berurutan. Ya anggap saja Al-Mudatsir dulu atau Muzammil, dua-duanya ulama yang beda pendapat. Tapi tadi saya menyampaikan Al-Mudatsir turun, berarti Nabi Muhammad sekarang sudah punya kewajiban untuk mengajarkan Islam. Dan kemudian turun Al-Muzammil. Apa fungsi Al-Muzammil turun kalau kita pelajari? Sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dengan surat Al-Muzammil ini adalah ketika Al-Mudatsir menyampaikan tentang Nabi Muhammad sekarang sudah mulai berdakwah. Al-Muzammil ini mengajarkan Nabi Muhammad untuk berbanyak-banyak qiyamul lail. Bapak Ibu, qiyamul lail itu wajib. Tahajud itu wajib, Bapak Ibu. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Jadi Nabi Muhammad itu ada kewajiban-kewajiban. Khusus Nabi, ada kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin dilakukan oleh kita, tapi Nabi Muhammad ada. Nabi Muhammad tahajud itu wajib. Jenengan kula nek sunah ya pripun? Asmai kuwi gitu. Wajib Rasulullah SAW. Tidak ditentukan dengan bilangannya. Karena suatu hari Rasulullah tahajudnya sedikit. Dalam satu riwayat menyampaikan hadis itu, Nabi Muhammad di suatu malam beliau sholatnya satu rakaatnya panjang banget gitu kan? Berarti mungkin enggak sejumlah 11 kali bilangannya. Coba kalau kita bayangkan Nabi Muhammad dalam suatu waktu malam beliau tahajudnya membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Pada itu berapa juz? 5 juzan ya? 5 juzan. 5 juz dalam satu kali rakaat dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita menggunakan kita yang baca agak cepat gitu ya, agak cepat mungkin 1/4 jam, berarti berapa menit Pak? 1/4 jam enggak kuat jenengan, ya sudah setengah jam lah. Setengah jam berarti kalau 5 juz berarti berapa? 2,5 jam berdirinya. Dan diceritakan oleh sahabat, Rasul kemudian rukuk dan kemudian Rasul rukuk dan rukuknya itu separuh lamanya dengan berdirinya. Dan beliau sujudnya itu separuh dari rukuknya. Jangan kira-kira insyaallah. Bapak Ibu, besok kita akan ada seorang hafidz Al-Quran yang akan menjadi imam di Masjid Al-Manar. Insyaallah dia bagus bacaannya. Nanti malam beliau akan menjadi imam dan siap-siap untuk bersama dengan beliau nanti 2 juz yang dibaca. Ding teko keh napa? Sing teko keh apa pura-pura enggak tahu. Artinya kita enggak mampu lah kita lah. Betul enggak Bapak ya? Insyaallah mutung jenengan. Daham. Artinya Rasulullah itu seperti itu lamanya. Berarti kalau lama seperti itu ya mungkin jumlah rakaatnya juga tidak sebanyak itu. Makanya kemudian kadang sekian. Variatif tentang bilangan rakaat di qiyamul lail Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad tahajud itu wajib. Para bapak, para ibu semuanya, apa yang kita ambil hikmah? Saya mempelajari hikmah dari keterangan-keterangan para alim yang menafsirkan tentang ayat surat Al-Muzammil ini, yang terutama di dalam ayat yang kelima, nahnu sanulqi alaika, ya nahnu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfa aw inqus minhu qalila azid alaihi wartil inna sanulqi alaika qawlan sakila. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menjadikan berat suaramu.
Artinya ada yang menafsirkan begini Bapak Ibu. Ini penafsiran yang saya dapat dari salah satu guru kami yang mengajarkan tentang tafsir ini, menyampaikan bahwa orang yang mereka ahli qiyamul lail, Allah lah yang akan campur tangan di setiap ucapannya. Makanya bagi para guru, para penceramah, para motivator, siapapun, insya Allah ketika mereka banyak qiyamul lailnya, maka Allah akan campur tangan di setiap ucapannya. Sampai-sampai dikatakan begini, jangan-jangan ketika orang itu menyampaikan materi, menyebabkan materi itu mengendap di hati kita, jangan-jangan karena dia dekatnya dengan Allah, mungkin dengan lantaran dia qiyamul lail. Jangan-jangan ketika orang itu rasanya kok saya mendengarkan materi itu kok rasanya kok awet banget, saya ingin mengamalkan, meskipun kayaknya yo materi biasa tapi kok rasanya mengena, jangan-jangan dia adalah orang yang banyak malam hari berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimiliki Rasulullah. Beliau qiyamul lail wajib. Dalam rangka apa? Beban dakwah itu berat, menghadapi kaum itu berat, makanya malamnya berkeluh kesah sama Allah, bercerita, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dengan demikian para bapak, para ibu, maka Rasulullah SAW sekarang di tahun pertama sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu awal-awal surat, di antara satu surat Al-Alaq masih awal, surat Qalam masih awal, surat Al-Fatihah penuh, surat Al-Mudatsir masih awal, surat Al-Muzammil masih awal, dan surat-surat ini belum disambung. Ini ilmu Bapak Ibu. Kelanjutannya belum diberikan Rasulullah. Muhammad buatan ini. Surat ayat-ayat berikutnya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kapan? Besok suatu hari akan diberikan. Makanya ulama yang menyampaikan tentang tafsir ini adalah bahwa Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril, maka biasanya Jibril akan berpesan, ya Muhammad, surat ini besok masih ada kelanjutannya, dan surat ini besok diletakkan di posisi juz keberapa. Muhammad buatan menjadikan stres. Besok surat ini ada ayat saja, ayat ini induknya, awal suratnya belum ada tapi diturunkan dulu, nanti besok ke depan dicampurkan di sini akan turun. Dan Nabi Muhammad membayangkan kalau itu bukan mukjizat mungkin akan stres. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, maka kemudian kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW beliau dengan demikian, sekurang-kurangnya yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan Al-Quran yang jumlahnya 114 surat ini, dan 6.000 sekian ayat itu yang diturunkan adalah yang berada di Mekah turunnya adalah 85 surat, dan yang di Madinah turunnya 29 surat. Banyak di mana? Di Mekah. Di Mekah 85 surat, di Madinah 29 surat. Apa kandungan surat-surat yang di Mekah? Kandungan surat-surat yang di Mekah itu berisi banyak banget tentang akidah. Akidah. Kenapa Allah titipkan pertama kali tentang akidah, dan ini penting? Karena dengan akidah yang benar maka menyebabkan jadi kokoh keyakinan. Bapak Ibu semuanya, saya suka membuat analogi yang sederhana. Mohon maaf pakai kopi aja. Ini sing di situ biar lihat. Ibu, ya dengar, dia lihat. Ini topi saya ini warnanya merah. Hah? Merah. Warnanya apa, Pak? Merah. Wis tak bayar 1.000 wis, merah. Ya. Wis tak bayar 1 juta mengatakan merah. Mungkin jenengan mau bayarannya tapi hatinya mengatakan hitam, betul? Betul Pak? Itu namanya keyakinan.
Bisa dipahami ya Pak? Paribasan jenengan dikeplaki yo hitam yo hitam. Bisa dipahami nggak ini? Itulah yang namanya akidah. Ketika akidah itu pondasi itu sudah dimiliki, apapun yang terjadi nggak menyebabkan mereka akan berubah. Dan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah. Karena nanti akan berat kaum muslimin menghadapi goncangan yang berhadapan dengan orang-orang Quraisy, maka ditanamkan dulu tentang nilai-nilai akidah. Dan juga di Mekah ini turun surat-surat yang memberi semangat kaum muslimin dengan cerita. Makanya saya mengambil pendekatan pemberi materi di bagian cerita saja. Karena yang ahli fikih sudah ada, ahli akidah sudah ada. Saya sukanya cerita aja. Ada sisi yang turun ketika di Mekah adalah materi berisi tentang akidah, dan yang lainnya adalah berisi tentang kisah. Karena kisah itu penting Bapak Ibu. Cerita itu penting. Orang-orang itu akan mudah merasakan, menghayati kalau dengan cerita. Pengalaman itu penting. Makanya teman-teman saya bicara gini. Ini pokok men, Pak. Rumusnya pokok men. Pokok men nek wong kowe ngger senengane biyen aku, berarti gitu menandakan dia sudah tua. Nah, pokoknya gitulah. Pokok men ini sudah pokok men. Pokok men gerwongin biyen, zaman biyen aku. Sorry, itu mendatang bahwa dia sudah tua. Kalau anak muda besok. Wah, besok. Tapi kita tua biasanya dulu. Tapi dulu itu bagus. Contoh Bapak Ibu. Beberapa orang yang nyampe ke tempat saya ceritanya begini, mohon maaf. Orang itu kalau dinasihati orang berpengalaman dengan orang yang teoritis, enak yang berpengalaman atau teoritis? Pengalaman. Ada jamaah saya ibu-ibu itu ditinggal suaminya. Sing nasihi temennya, sabar mbak, sabar. Tapi belum pernah pengalaman. Nah, saya nggak tahu sabar. Tapi yang sudah pengalaman, enak nggak? Aku nggak sabar. Aku juga dulu biar mengalami kayak gitu. Suamiku meninggal dan itu lebih betul nggak Bu? Orang yang sudah mengalami, misalnya tadi jamaah saya itu ditinggal suaminya, yang nasihati yang belum mendapatkan itu ngabar. Tapi kalau ada orang nasihati tapi sudah pengalaman, dia pasti akan menceritakan pengalamannya, betul nggak? Itulah namanya pengalaman penting, makanya itu namanya cerita. Dan salah satu cerita yang panjang banget di tahun-tahun Nabi Muhammad ketika di Mekah adalah bagaimanalah cerita dengan sempurna, dengan indah ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu salah satu contoh. Jadi artinya surat-surat yang turun di Mekah adalah surat-surat yang berisi tentang akidah dan sejarah. Meskipun kadang-kadang surat tidak semuanya itu yang cerita akidah mesti di Mekah, sewaktu-waktu Allah turunkan di Madinah. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang manusia itu juga kadang-kadang ada jenuhnya. Makanya kemudian Allah berikan dengan variasi turun di tempat yang lainnya. Itu keindahan turun Al-Quran. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, berikutnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW, beliau sekarang sudah diangkat Allah menjadi Nabi, maka di tahun pertama kenabian ini, setelah Nabi Muhammad sudah jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, maka beliau mulai mengadakan dakwah yang sangat terbatas. Dakwah yang sangat terbatas. Siapa yang didakwai pertama Nabi Muhammad? Pertama adalah orang yang paling dekat sekali dengan Nabi Muhammad adalah Ibunda Khadijah. Ibu bapak semuanya, kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah itu memang begitu sempurnanya. Tidak ada Nabi yang memiliki kesempurnaan dengan Rasulullah, itu memang nggak ada. Dari sudut manapun kita bisa ambil pelajarannya. Dari sudut keberanian, Rasulullah sudah memilikinya. Dari sudut mujizat, Rasulullah memilikinya. Dari sudut tentang bagaimana beliau berderma, beliau memilikinya. Dari sudut bagaimana akhlak karimah, Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Dari sudut bagaimana pembinaan keluarga, Rasulullah adalah pakarnya dalam pembinaan keluarga. Dari sudut pendidikan, Rasulullah memiliki bagaimana beliau mengajar. Itulah Rasulullah SAW. Artinya betul-betul apa yang ada pada Rasulullah itu betul-betul sempurna, sehingga tutur katanya mudah.
dan manusia yang pertama tetap yang masuk Islam adalah Ibunda Khadijah. Khadijah langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, inilah sekep yang paling kecil. Sekep yang paling kecil, karena ketika yang paling kecil itu sudah berada di sampingnya, maka biasanya akan lebih kuat. Bapak Ibu, ketika kita ini sudah memiliki sekep yang paling kecil, punya visi yang sama, pemikiran yang sama, nanti ketika keluar lebih mudah. Kenapa? Biasanya orang itu ketika di rumah tidak bisa ada jawaban, ada keruwetan, kok kemudian bisa tidak ada jalan keluar, maka akan kemana dia akan mengadu. Dan pasangan itulah yang paling baik untuk mengadu. Itulah Rasulullah. Ibunda Khadijah didawai masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah pembantunya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah. Siapa itu Zaid? Kita kenalkan. Zaid bin Haritsah adalah seorang budak. Ini kita cerita bangsa Arab, Bapak Ibu. Tempo dulu. Orang Arab dulu ketika terjadi perang antar warga, antar kampung, maka pihak yang menang mengambil merampas apapun yang ada. Dalam suatu peperangan di kampungnya Zaid ini, maka keluarga besarnya meninggalkan kampungnya karena lari, dan Zaid itu kemudian diambil oleh pihak yang menang dan kemudian dijual di pasar. Maka Zaid menjadi budak, dan Ibunda Khadijah memiliki Zaid, dijadikan budak Ibunda Khadijah dan dihadiahkan kepada Rasulullah ketika beliau menjadi suaminya. Dengan demikian Ibunda Khadijah dan Rasulullah SAW memiliki anak namanya Zaid di rumahnya. Zaid ini karena sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, pernah di suatu hari oleh keluarganya dicari di mana anaknya yang sudah diambil oleh musuh ini. Sudah ketahuan sekian tahun yang akan datang bahwa Zaid itu sudah berada di Mekah. Maka pihak keluarganya ingin ke Mekah dan ingin menebus Zaid, dan ketemulah dengan Rasulullah menyampaikan, ya Muhammad, izinkan anak kami ambil. Minta tebusan berapa? Nabi Muhammad beliau menjawab kurang lebih, silakan kalau anakmu mau ambil, nggak usah tebus-tebusan. Kalau dia mau bersama kamu, ambil saja, aku berikan. Kemudian dia dipanggil di hadapan Rasulullah, Zaid, ini bapakmu datang kemari untuk mengambil kamu, diajak pulang ke kampung. Kamu mau milih bersamaku di Mekah atau kembali bersama dengan keluargamu? Zaid kemudian berkata, saya memilih hidup bersama engkau ya Muhammad. Ketika itu belum jadi nabi. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu luar biasa, melebihi bapak ibu kandungnya. Kemudian Zaid ini karena sangat dicinta Rasulullah dan diangkat anak oleh Nabi. Nah, ini tentang hukum pengangkat anak dulu boleh. Boleh mengangkat anak dan kemudian mendapatkan warisan. Boleh. Sampai turun ayat yang melarangnya. Makanya mohon maaf para bapak para ibu, kalau jenengan punya anak yang mohon maaf bukan anak kandung, itu enggak mendapatkan warisan. Tapi dibolehkan memberi hibah, kasih sayang. Misalnya bocah tak mong cilik kok ya, boleh nggak? Boleh. Hadiah itu kepada siapapun boleh kan? Apalagi yang sudah sejak kecil begitulah kira-kira. Artinya Zaid bin Haritsah ini betul-betul menjadi orang yang sangat dicinta Rasulullah. Pernah diangkat jadi anak sampai turun ayat yang menyampaikan tentang larangan pengangkatan anak. Itu ketika itu Zaid bin Haritsah diperkirakan umurnya 15 tahun masuk Islam. Kemudian berikutnya yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang anak yang masih muda belia, masih kanak-kanak. Itu adalah anaknya Pak Abu Thalib. Karena Pak Abu Thalib ini hidupnya tidak mapan, ekonominya nggak mapan, maka Nabi Muhammad karena menganggap bahwa Abu Thalib itu dulu berjasa besar mengasuh Nabi, dan Nabi Muhammad kan sekarang sudah mapan. Jadi orang kaya kan, punya perusahaan yang dari milik istrinya ini.
Itu kemudian meminta kepada Abu Thalib agar minta izin salah satu anaknya diasuh oleh Nabi Muhammad, biar meringankan berat pamannya yang dulu mengasuh Nabi Muhammad. Dan Ali bersama Rasulullah, ketika Ali mengetahui Nabi Muhammad sudah diangkat jadi Nabi, Ali kemudian bersyahadat di hadapan beliau. Umurnya masih 10-an tahun, masih anak-anak. Berikutnya yang Muslim, orang yang ketiga lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau umurnya selisih 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Makanya saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, saya mengatakan ini hasil kira-kira saya. Orang itu dikatakan segenerasi. Orang itu dikatakan segenerasi adalah apabila naik 5 turun 5. Kira-kira segenerasi. Saya umurnya 55 tahun, maka bisa dikatakan segenerasi dengan umur yang 60 atau 45. Ngomongnya masih nyambung. Diceritakan zaman dulu masih bisa bayang-bayangkan. Tapi kalau dengan orang yang umurnya 20 tahun, itu bukan generasi yang sama. Ngomongnya nggak nyambung. Jenengan anaknya dikewali-wain omong. Betul nggak? Biyen, langsung zaman biyen kok ceritakno, wah, sudah mutu, betul? Itu jenengan nanti dikewali itu apa, Pak? Diserikali itu. Kan nggak nyambung. Jenengan kalau ngomong anak-anak, apalagi anak-anak yang kecil, zaman biyen mbahmu ki rekoso mangan apa adanya. Mbok saiki jangan mubazir. Biyen, Mbah. Betul enggak? Artinya generasi itu saya mengira-ira ini. 5 naik, 5 turun. Saya ngomong dengan umur 60 tahun masih bisa saya sambungkan. Kalau ngomong zaman dulu, saya ngomong dengan anak di bahasa 5 tahun masih bisa disambungkan. Itu generasi. Dan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar itu berdekatan masih satu generasi, cuma selisih 2 tahun. Abu Bakar umurnya 38, Nabi Muhammad umurnya 40. Dan ini teman-teman yang sangat luar biasa, dekat sekali dua orang ini. Sangat dekat sekali dua orang ini. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya yang masih diam-diam, Ibu semuanya diam-diam. Kenapa dakwah diam-diam? Ada sesuatu yang menyebabkan diam-diam. Itu langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Abu Bakar betul-betul orang yang sangat baik. Tahu temannya diangkat jadi nabi, tidak bisa memendam dirinya sendiri, kemudian mengajak temannya, yaitu Utsman yang usianya 35 tahun dan Abdurrahman bin Auf yang usianya 30 tahun. Makanya ini pesan Bapak Ibu, saya sampaikan ini pesan. Ada ustadz yang punya kemampuan menyampaikan materi di panggung, betul? Ada orang yang tidak bisa seperti ustadz, tapi punya beban yang sama menyampaikan di hadapan orang. Dan dalam satu riwayat yang saya ingat adalah Rasulullah menyampaikan, ya Ali, liyah diaka khair laka minad dunya wa ma fiha. Hai Ali, jika engkau bisa memberi satu orang petunjuk, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Barangkali ustadz di panggung menyampaikan dengan orasinya, dengan materinya, mungkin ketika berhadapan dengan orang tidak semampu orang yang bisa dengan sendirinya. Semuanya punya andil yang sama dalam membela agama Allah, dengan silaturahmi. Saya punya teman gitu, Pak. Saya punya jamaah saya ini, mohon maaf, secara keilmuannya nggak begitu banyak, tapi punya semangat. Dia punya teman-teman, mohon maaf, anak-anak jalanan. Salah satu yang anak jalan itu yang sekarang jadi ngaji yang sama saya, dan anaknya juga bagus-bagus sekarang. Dulu jalanan pokoknya yo menteman, yo gelutan, yo dadi bandar judi. Dia itu. Itu gara-gara itu disilaturahmi sama temen yang ngaji sama jamaah saya itu. Silaturahmi sederhana sekali, Pak. Mas, wis tuwa, arek di mana? Ngibadah, Mas. Kok sadar, Pak? Tanpa dalil. Ya Ali, lihat dia kakhlaka minad dunya wa ma fiha. Hai Ali, engkau bisa memberi hidayah satu orang lebih baik daripada dunia seisinya. Jenengan bisa menggunakan perangkat apapun, Bapak Ibu. Jenengan bisa menggunakan perangkat apapun, dan itu bisa kok. Mohon maaf saya bercerita ini, saya sendiri cerita. Itu kita tidak lagi bangun pondok. Itu tukang-tukangnya dulu sekitar 7 sampai 10 orang itu, maaf, hampir-hampir enggak ada yang sholat, satu atau dua yang sholat. Kita mbok yo milih salat umpamane nek salat yo engko oleh ganjarane pondok to. Kemudian ning tukake sarung Ustaz, gampang.
Alhamdulillah sekarang sholat 5 waktu jamaah terus di pondok. Mudah-mudahan jadi pahala kita semuanya yang berinfak juga. Artinya Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa ini sudah diselesaikan oleh para asatid, para ustadz yang menyampaikan dakwah, tapi jangan punya hak yang sama untuk menyampaikan kebenaran dan mungkin bisa lebih mengena. Satu orang yang mendapatkan hidayah lebih baik daripada dunia seisinya. Dan ini diperhatikan oleh Abu Bakar mengajak Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa yang nggak kenal siapa Abdurrahman bin Auf? Itu tidak lepas dari jasanya Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan, yang siapa nggak kenal dengan Utsman bin Affan, itu tidak lepas dari andilnya Abu Bakar. Jadilah orang yang punya andil dalam dakwah ini Bapak Ibu, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian pendeknya kita nggak sebutkan. Yang berikutnya yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf adalah Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. 9 orang. Saya ulangi. Yang masuk pertama kali adalah Ibunda Khadijah 55 tahunan, Zaid bin Haritsah diperkirakan 15-an tahunan, Ali bin Abi Thalib 10 tahun, Abu Bakar 38 tahun, kemudian Utsman bin Affan 35 tahun, Zubair bin Awam 10 tahun, Abdurrahman bin Auf 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas sekitar 12 tahun, dan Tolhah bin Ubaidillah dikirakan 10 sampai 15 tahun. Berarti banyak-banyak anak-anak enggak? Sebelum siapa? Tolhah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 9 orang inilah yang pertama kali masuk Islam. Dengan demikian dikasih gini Bapak Ibu, anggap saja yang saya sampaikan ini dengan penutupnya begini. Di tahun pertama Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, maka turun surat, yaitu awal surat Al-Alaq, surat Nun, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Mudatsir, dan Al-Muzammil. Dan kemudian di tahun pertama Nabi Muhammad sudah mengajak orang dengan dakwah yang sangat terbatas, dan 9 orang yang masuk Islam. Itulah yang ditemukan Nabi Muhammad di tahun pertama kenabian, dan mestinya ada tahun kedua sampai tahun ke-23 kenabian. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki hidayah dan menikmati dengan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan Rasulullah SAW di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنور